Hai Sobat L, welcome to Showlist with me, Elizabeth Setiatmaja. Kali ini kita akan membahas mengenai warisan dan bagaimana sih masuk ke SPT tahunan kita. Stay tune! Di kesempatan kali ini, saya mengundang teman saya juga, yang pasti seorang wanita cantik dan very smart. Beliau adalah Ibu Anastasia dari KAP Anastasia dan Rekan. Selamat siang, betul. Bu Ana. Siang, Bu Lis. Udah lama kita nggak ketemu. Iya. Thank you banget udah mau meluangkan waktu untuk hadir di Showlist. Sama-sama, Bu Lis. Iya, jadi saya tahu Ibu punya ilmu tua, luar biasa deh, ilmu pembukuan, ilmu tentang perpajakan, tentang warisan terutama ya. Jadi, semoga bisa membantu ya. betul, dan yang pasti 2 episode sebelumnya Bu, kita akan membahas mengenai warisan juga, Ya. tapi agak sedikit berbeda sudut pandangnya. Kalau hari ini kita akan bahas mengenai lebih ke SPT dan pembukuannya itu gimana Oke. gitu. Ya, dan by the way, kita bisa panggil Showlist Sobat L tuh, penonton tuh Sobat L. Ya, gitu. halo Sobat L, salam kenal. Iya, oke. Jadi kita langsung masuk aja ya Bu ya. Ya. Sebenarnya saya tuh punya banyak pertanyaan. Salah satunya yang umum-umum dulu ya. Bedanya warisan sama hibah itu apa? Kalau warisan itu diberikan sama orang yang sudah meninggal. Dari orang. Iya, Oke. dari orang yang sudah meninggal. Kalau hibah itu orangnya masih hidup, tapi mau memberikan sesuatu, harta gitu, itu dihibahkan. Oke. Gitu. Bedanya cuma pemberinya. Pemberinya masih hidup apa udah meninggal. Kalau udah meninggal warisan, kalau masih hidup hibah. Oke, sip. Gitu. Nah, kalau dapat warisan, biasanya itu kan yang terima kalau nggak kita asumsi kalau bapaknya meninggal misalnya gitu, yang terima berarti istri atau anak ya biasanya gitu. Bayar pajak nggak sih? Tergantung apa dulu. Oke. Ya, tergantung apa dulu dan tergantung juga harta itu sudah pernah dilaporkan ke SPT atau belum. SPT-nya si bapak udah dilaporin atau belum? Iya, nih, yang gitu. pertama dulu deh. Yang pertama, apakah harta yang diwariskan itu sudah pernah dilaporkan di SPT pemberi waris? Oke. Kalau misalnya sudah pernah dilaporkan, jadi si bapak nih sebelum meninggal, waktu tahun sebelumnya tuh dia punya SPT dilaporin hartanya. Ada tanah, bangunan, Mobil. deposito, investasi gitu, Iya. mobil gitu kan, segala macam. Dia udah laporin. Nah itu, kalau misalnya diwaris, dikasih ke ahli warisnya, itu sebenarnya tidak terkena pajak. Oh gitu. Tidak terkena Oke. pajak. Hanya nanti si ahli waris melalui akta waris tinggal laporin, oh saya dapat penghasilan yang bukan objek pajak senilai berapa. Oke. Gitu. Saya Terus dapat rumah. iya, gitu. terus dapat rumah gitu kan. Itu dilaporin di situ di penghasilan bukan objek pajak, makanya tidak kena pajak ya kan. Oke. Dan dilaporkan di daftar hartanya si ahli waris. Yang menerima. Iya, jadi misalnya papanya meninggal pada saat 2021 gitu Oke. kan. 2021 dia meninggal. Terus ada akta waris di tahun 2021 itu, lalu anak atau penerima waris, istri atau anak itu melaporkan penghasilan bukan objek pajak berupa warisan di SPT tahun 2021-nya mereka. Tapi Iya. kalau 2021-nya mungkin udah Desember gitu. Ya. Terus mungkin Ada baru akta urus waris. akta warisnya segala macam 2022 artinya Iya, 2022. 2022. Dia harus masukin. Iya, dia harus Kalau masukin. kelupaan, Kalau kelupaan harus dibenerin, yang SPT kemarin udah diisi ya. pembetulan artinya. Pembetulan 2021-nya jangan, oh iya kemarin yang warisan dari papa Ya, itu belum kelupaan. dimasukin, lupa gitu kan. Harus dibenerin. Nah, itu untuk pajak penghasilannya. Oke. Tapi ada juga kalau misal kita terima tanah bangunan, itu kan kita bayar pajak bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Itu Oke. tetap bayar. Jadi ganti nama ya. Ganti nama, iya. Jadi tadinya bangunan dan tanah namanya nama papa, gitu kan. Sekarang diwariskan ke istri dan anak-anak, gitu kan. Itu diganti namanya. Diganti namanya itu bayar pajak. Coba bukan pajak penghasilan, Oke. tapi pajak pengalihan hak atas Pengalihan. tanah. Jadi Iya. pengalihan haknya yang dibayar. Dan warisan itu dapat subsidi. Dia nggak, biasanya orang bayar Itu- 5% kan? iya, biasa 5%. Ini 50% kali 5%. Kali 5%. Iya, 2,5%. sebenarnya ya. Oh, oke, Gitu. I see. Menarik. Nah, terus kalau misalnya dalam pelaporan SPT itu banyak istri yang ngikut NPWP suami. Nah, kalau misalnya pas suaminya lagi mendadak, bukannya lagi mendadak, kalau suaminya pass away, itu kan NPWP-nya NPWP Suami. kan? Iya. Nah, itu gimana, Bu? Nah, pertanyaannya begini.
yang di NPWP suami, ya kan, itulah list hartanya itu atas nama siapa? Kan bisa jadi gini, kan kalau suami dan istri gabung jadi satu NPWP, tapi belum tentu hartanya itu nama suami semua, karena ada yang nama istri gitu kan, yang suami sama istri digabung gitu kan, ada yang nama istri. Kalau memang misalnya kebanyakan harta miliknya itu surat-suratnya ya, surat tanah atau apa segala macam itu namanya nama suami, kalau menurut saya lebih baik tuh waktu balik nama dipindahin ke NPWP istri. Jadi istri juga punya NPWP. Tapi sesudah kejadian. Apply NPWP. Iya, harusnya kalau misalnya warisan itu belum dibagi, maksudnya belum dipecah-pecah kemana-mana, itu sebenarnya nggak apa-apa. Suami punya NPWP tuh jalanin aja terus. Tapi kenyataannya kan agak susah ya. Ya kan mungkin Sobat L juga pernah mengalami gitu kan. Kalau misalnya kita punya harta, tapi yang punya nama di harta itu sudah meninggal. Kalau dijual kan susah. Repot banget kan. Jadi nggak mau tuh sebenarnya di waktu mau menyusun akta waris tuh dikasih tahu dulu. Misalnya, oh ya udah, ini semuanya masih belum dibagi, tapi mau dipindahin ke mama semua. Jadi waktu pada saat itu mama bikin NPP baru. Oke, daftarin hartanya, masukin juga penghasilan bukan objek pajak dari suami. Iya kan, warisan gitu kan. Pindahin semuanya ke mama. Nah, kalau udah pindahin ke mama kan nanti waktu mama masih hidup kan gampang. Mau dijual, mau apa segala macam, orangnya masih ada. Gitu loh. Kalau papa kan udah nggak ada, nggak bisa apa-apa segala macam. Gitu. Jadi intinya nggak apa-apa, cuman begitu udah kejadian ya bikin NPWP. Bikin NPWP, gitu, iya. Oke, nah bagaimana dengan anak di bawah umur yang tiba-tiba dapat warisan? Bisa jadi kan, misalnya bapak, ibu ada 2 orang anak, anaknya masih SD deh gitu misalnya. Nah itu gimana treatmentnya? Kan udah dibagi-bagi nih, ini mama, ini anak, bener gak sih? Iya, benar. Treatmentnya itu berarti kan anak yang belum punya NPWP itu kan masih dalam masa pengampuan. Pengampuan dari orang tua atau wali lah, ya si mami gitu kan. Jadi sebenarnya hartanya itu masih masuk ke NPWP mami gitu, NPWP mamanya gitu loh. Jadi masuk ke NPWP walinya gitu. Tapi di belakangnya NPWP ini kan cuma dokumentasi perpajakan ya. Tapi di belakangnya itu kan ada akta ya. Ada akta yang menyatakan sebenarnya anak punya warisan. Oh, tanah yang ini nanti pada saat anak mampu gitu, tidak dibawa pengampuan lagi, punya NPWP lagi, itu harus dimasukin ke si anak. Hartanya Dia anak. baru mengakui itu mengakui dia, iya. Berarti harta bukan objek pajak juga. Bukan objek karena pajak. Sumbernya dari warisan. Iya, karena beberapa tahun yang lalu ada akta waris yang menyatakan nanti pada saat dia cukup umur, ya kan, dia lepas dari pengampuan, dia memiliki ini. Iya, dia memiliki hak ini gitu loh. Kalau misalnya belum kejadian, masih kecil, terus mungkin butuh biaya sekolah lah, butuh biaya apa, terus punya rumah, tapi kan tuh harusnya dibagi-bagi nih. Iya. Bagi, saya nggak tahu lah, mungkin punya 3 rumah, satu anak dapat 1 mungkin. Iya. Nah itu yang bisa ngejual, kan dia masih di bawah umur, Iya. anak itu. Berarti larinya ke wali. Kita wali, si mama atau wali berarti gitu ya. Mama yang bisa enter perjanjian jual beli. Iya, tanpa harus ada orang lain. Iya, kan? itu makanya sebenarnya ini perencanaan ya, perencanaan keuangan tuh seperti ini kan. Jadi sebelum bikin harta akte warisan, itu kita harus ngobrolin. Nanti untuk biaya hidup nih gimana? Karena mungkin mama nggak ada penghasilan dulu sekarang statusnya gitu atau apa. Apakah boleh pakai dari warisan ini? Kira-kira berapa? Itu sebenarnya ranahnya notaris lah ya. Tapi itu tuh keluarga mesti diskusi bagaimana dengan pengeluaran biaya sekolah atau apa segala macam gitu kan. Boleh nggak ambil dari sini? Itu sebenarnya tertuang di akta waris, akta warisan gitu. Jadi selama keluarganya baik-baik aja. Iya, harusnya gitu. Nggak masalah. Harusnya nggak masalah. Oke. Saya berharap sebetulnya juga tidak ada yang mengalami masalah ya. Oke, nah kalau misalnya kategori di bawah umur itu tuh berapa sih yang disebut di bawah umur istilah pajak tuh? Di bawah umur sama di atas gitu. Ini berarti tentang perolehan NPWP ya? Iya, tentang perolehan kapan orang boleh punya NPWP ya, gitu kali ya. Apalagi misalnya apakah anak kecil tiba-tiba dia punya harta, apakah harus punya NPWP gitu ya? Iya. Apakah harus punya NPWP kalau misalnya dia dapat warisan gitu kan? Jadi yang secara subjek pajak gitu dia kalau harus punya NPWP tuh pertama tuh komponennya adalah penghasilan. Dia sudah dia udah punya penghasilan atau belum gitu kan. Nah, kalau secara hukum itu kan juga ada ya anak di bawah umur tuh berapa. Kalau di Indonesia tuh 18 tahun. Padahal punya KTP kan 17 ya. Tapi 18 tahun tuh dianggap dewasa secara hukum. Ya. NPWP itu juga apakah 18 tahun langsung udah punya KTP dewasa boleh punya NPWP belum tentu.
Kenapa? Karena ada satu yang belum terpenuhi, dia belum punya penghasilan. Oh. Gitu. Jadi kalau NPWP Umur aja itu nggak jaminan ya, umur aja kalau nggak belum ada jaminan. penghasilan 18 tahun boleh punya NPWP asal dia sudah juga punya penghasilan. Banyak juga kan kayak Iya, artis-artis cilik gitu YouTuber sekarang, lah, YouTuber sekarang gitu kan. Itu kan dari kecil dia udah punya penghasilan, Iya. tapi dia belum cukup dewasa untuk Iya. mengelola penghasilannya. Betul. Makanya dia 18 tahun begitu dia udah dianggap dewasa secara hukum, dia boleh apply NPWP dan dia boleh melakukan pelaporan. Pelaporan kan self assessment ya kalau Ya. di Indonesia ya, Sobat L ya. Jadi itu dia harus wajib melakukan pelaporan. Oke. Berarti jawabannya adalah 18 tahun tuh asalkan dia udah punya penghasilan, Penghasilan. dia udah bisa punya NPWP. Tapi kalau 18 juga belum punya penghasilan, 21 ya kalau nggak salah wajib. Ya, Nggak pokoknya punya, 21 harus. iya, gitu. pokoknya penghasilannya masuknya kapan deh? Kadang-kadang kan sekarang ya anak muda tuh hebat-hebat ya di Indonesia tuh ya. Dan Maksudnya kita udah punya duit kayaknya. nah, ya kan udah YouTuber atau apa bisa Iya. jualan online, bisa investasi bahkan gitu kan. Iya. Nah, itu kalau udah punya penghasilan seperti itu ya wajib lah punya NPWP. Ya, bisa ditanyakan lah ya itu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, terus berarti selama dia belum punya NPWP, si aset ini numpang dulu ke Wali atau walinya. mama ya, Gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang perbedaan dapetin warisan berupa aset nggak bergerak sama bergerak. Ya. Ada bedanya nggak? Bedanya- Atau bedanya sama uang lah gitu. Iya, Kita bilang misalnya bergerak ya. uang gitu ya, uang sama tanah bangunan ya Iya. biasanya. Ya itu Atau bedanya logam- tadi, logam logam mulia, mulia ya. ya kan. Nah. Nah, untuk aset-aset yang memang kepemilikannya tuh harus punya nama, harus punya nama sertifikat gitu, namanya siapa gitu kan itu memang ada bayar pajaknya. Ada bayar pajak seperti tadi tanah dan bangunan itu Karena kan ada PTH, BPHTB, karena pengalihannya, ya pengalihan haknya. Cuman kan kalau logam mulia, uang gitu kan, itu kan dipindahin aja ke rekening kita bisa atau dipindahin aja ke Itu logam ada mulia mungkin gitu-gitu taruhnya ya, di mana ada safe pajak. deposit gitu ya atau apa Ya. kan tinggal dipindahin aja asal Ya. ada surat waris atau apa. Oh ini saya mau ngambil ini punya harta ayah saya gini-gini asal ada surat waris kan itu kan no problem Life gitu. insurance termasuk kayak uang dong ya. Nah, biasanya. ya kalau life insurance uang pertanggungan itu kan kalau misalnya meninggal terus kan kita dapatnya kan dapat uang kan. Betul. Itu kan harusnya kan langsung ke masing-masing ahli waris. Dia ditulisnya Ditulis yang siapa terima. iya. Oh, itu udah langsung aja nggak kena pajak lagi. Nggak kena pajak ya. Oke. Nah, ini saya juga mau kasih tahu kalau misalnya asuransi kan sekarang kan banyak ya. Ada Iya, yang banyak unit banget. link, non unit Betul. link gitu kan. Non unit link tuh yang uang pertanggungan aja. Kalau Kalau life insurance tok. iya, asuransi jiwa aja. Nah, asuransi jiwa kan ada yang unit link apa segala macam Ya. nih. Unit link ini kan sebenarnya sifatnya investasi. Ya, Nah, jangan campur-campur lupa. sebenarnya di dalamnya. Iya, jadi tuh biasanya kita setiap kali awal bulan tuh dapat surat pernyataan Statement. transaksi ya kan Betul. dari asuransi kan. Nah, kalau memang ada nilai investasinya tuh ada nilai tunainya. Oke. Nilai tunainya ini wajib dilaporkan di Kalau SPT. punya unit link Kalau harus punya unit link, dilaporin. laporin karena itu sifatnya investasi. Kayak aset jadinya. Iya, ya Oke. itu sifatnya investasi. Nah, tapi kalau kita cuma bayar uang Life insurance pertanggungan tok. doang, bayar life insurance doang yang tradisional tuh Iya. ya, itu nggak usah dilaporin. Nggak perlu Tapi tiba-tiba misalnya tiba-tiba banyak dapat dari duit situ. gitu, Nah. jebret 2M gitu kan, dapat duit 2M. Nah, kita mesti kasih tahu aja Ini dapatnya dari dapatnya dari mana? Dari asuransi. Oh, berarti dari warisan dari uang pertanggungan asuransi. Tulis penghasilan bukan objek pajak, asuransi dapat 2M Oh, gitu loh di tahun yang dia dapat Oke, paham. gitu. Nah, gimana kalau tadi kan ngomongin indah-indah mulu tuh, dapat aset lah, dapat inilah. Tapi bukan yang nggak mungkin kan, orang itu kalau usaha kadang-kadang ada yang juga punya utang, Iya. ke bank atau ke Iya. pihak tiga. Nah itu misalnya ada hutang, otomatis diwarisin. Terus kena bayar pajak lagi atau gimana tuh? Atau bisa atau apa tuh kalau misalnya ada warisan tuh selalu utang Iya. gitu? Yang namanya warisan orang tua meninggal atau siapapun meninggal terus mewariskan sesuatu ke kita, itu tuh kita mesti terima yang hartanya, Baik. iya, Seperti hartanya. yang lalu dibahas sama Pak Edi Mak. Iya betul itu ya, Nah, Pak Edi Mak udah pernah bahas bahas kan. juga, betul. Jadi tuh sebenarnya kita bisa memilih. Ini ranahnya si lawyer lah ya, pengacara nih ya. Jadi waktu kita ditinggalkan sama orang tua atau sama suami kan dia punya list harta gitu Ya, kan. ada asetnya. Aset gitu kan. Hutang Terus juga. ada list hutang juga gitu kan. Kalau misalnya udah dihitung tuh ternyata lebih gedean hutang. Sebenarnya kita sebagai ahli waris itu bisa menolak. Gitu. Saya udahlah, saya nggak mau Caranya deh. nolak? Mesti bikin Akta lagi? Iya, jadi mesti ada surat
penolakan gitu itu lawyer, itu Oke. ranahnya lawyer lah, itu perdata Nanti gitu ya. next kita ngundang lawyer. Iya. Kemudian, Jadi ditolak gitu loh. Saya tidak mau terima gitu. Saya tolak gitu kan. Itu bisa gitu. Jadi dia kita bisa ya memilih. nggak usah alihin apapun. Iya. Jadi freeze aja dong ya. Iya, di situ aja dia main Paling di situ. bank yang nyita nanti. Iya, bank yang nyita. Urusannya bank deh. Iya, urusannya bank. Oh, oke. Gitu. Nanti itu proses hukum lah gitu. Dan itu nggak perlu persetujuan warisan ahli waris segala kan kalau si bank mau. Karena ahli waris kan udah mau nolak, jadi saya nggak mau oke. ikut. Nggak ada Saya urusannya. nggak ada urusan, saya nggak mau masuk gitu kan. Itu bank aja urusannya gitu. Ya kalau nggak kan kasihan juga ya. Udah masih kecil, ditinggalin utang gitu kan. Iya. Oke. Nah, terus kalau misalnya tadi kan cerita tentang personal nih. Kalau misalnya seorang pengusaha misalnya gitu, mungkin dia punya perusahaannya banyak. Terus dia mungkin ada yang punya sendiri, ada yang join-join sama orang, ya kan? Nah, sebenarnya mereka pasti punya saham dong. Ya. Terus biasanya kalau si pengusaha bapak ini meninggal misalnya kan pasti istrinya yang jadi mewariskan Ya. perusahaan tersebut kan. Ya, Saham-saham investasinya itu dia, kan istilahnya iya. kan. Ya. Nah, perlakuan saham itu ke si istri sama ya, karena dia udah dilaporin. Iya. Jadi ya otomatis terima warisan berupa saham Ya, gitu. saham si istri. itu kan berarti kan investasi kan. Investasi kan juga ada di dalam golongan harta. Ya. Ya kan? Ya sama aja gitu Sama kan. ya. Nah, sekarang apakah tergantung dari perusahaannya. Perusahaan waktu dia invest itu apakah perusahaan mau nih jadi tinggal ganti pemegang saham dari suaminya ke Jadi istrinya istrinya, atau oke. mau kan banyak ya, banyak macam-macam Bisa gitu kan. Bisa di-buyback. di buyback gitu Oke. kan atau diganti nama orang lain. Ya waktu kalau misalnya ada buyback, istri kan akan dapat penghasilan gitu loh dari penjualan saham itu. Misalnya gini, nilai saham kan cost misalnya waktu investasi 500 juta, tapi waktu mau dijual nilai sahamnya udah naik. Ya kan? 500 jutanya itu tetap masuk sebagai penghasilan warisan, tapi Oke. ada selisih. Iya. Selisih kan, Oke. selisih misalnya udah naik jadi 3 kali lipat deh jadi 1,5 M. 1 M-nya jadi penghasilan yang bukan warisan. Jadi Oh, asal itu yang transaksi. kena pajak. Iya, Yang kena 500-nya pajak. enggak, Iya, tapi 1 M-nya jadi itu kena. beda. Itu jadi penghasilan ada dua. 500 itu dapat dari warisan senilai cost investasinya dia. Selisihnya itu adalah penghasilan dari penjualan saham. Gitu. Oke, ngerti ya. Ya. Sobat L gimana sejauh ini udah lebih ngerti, udah lebih paham, iya kan? Jadi kalau kita ngomongin warisan, pastinya nggak bisa 1 episode kan, bisa 2 episode juga masih kurang. Bahkan hari ini saya menampilkan Ibu Anda yang bukannya lumayan lagi, udah ngerti banget gitu urusan perpajakan, SPT, personal, dan Ibu sebenarnya lebih banyak juga handle customer yang untuk melakukan accounting service gitu ya. Iya, karena saya kantor akuntan, jadi ada accounting service, konsultasi perpajakan, auditing juga gitu loh. Lebih Gitu. kadang-kadang kan auditor beda-beda nih, ada yang spesialisnya lebih ke perusahaan, ada lagi yang lebih ke perorangan. Nah kalau Ibu Ana saya lihat kayaknya lebih prefer yang perorangan ya Bu ya. Yang ini aja deh, yang butuh bantuan aja gitu. Biasa kan yang butuh bantuan tuh biasanya banyak kan personal gitu ya, masih bingung membaca laporan SPT keuangan. deh, kebanyakan Iya, SPT ya, SPT berarti ya, atau mostly. apa gitu. Iya, kebanyakan yang seperti itu gitu. Kalau PT kan biasanya udah running, udah apa, dia ada prosedur sendiri. Kalau yang perorangan itu kan biasanya pengen lebih baik lagi gimana nih gitu kan, supaya saya nggak salah gimana nih, tax planning saya Tidurnya gimana lebih gitu. tenang, Sobat Iya. Jadi kalau Sobat L merasa tidur kurang nyenyak, ada beberapa faktor. Mungkin memang habis minum teh atau kopi, atau juga mungkin butuh cari Bu Ana Tasya untuk konsultasi nih, kayaknya ada yang ganjel nih, asetnya belum gue laporin nih, Hartanya ya kan? kebanyakan. Sekarang kan masih bulan April, ya kan? April menjelang Mei, ini masih ada tax amnesty kan Bu? Oh iya, jadi buat harta-harta yang belum dilapor kayak warisan, saya lupa loh, saya Ya. ternyata tahun Pas 2020 dengerin begini baru baru keinget inget, nih. oh iya Nah. itu yang itu kan belum dilaporin, belum masuk ke Iya. aset saya gitu kan. Kalau sekarang kan ada program pengungkapan sukarela Oke. Sobat L ya. Iya. Jadi itu tuh program ini berlangsung sampai dengan Juni 2022. Tahun ini. Jadi bisa dimanfaatkan kalau memang ada harta yang lupa itu. Ya memang ada bayar fee-nya gitu berapa persen, tarifnya ada berapa persen, mungkin Beda-beda boleh ya, iya tergantung beda-beda. barangnya apa kan? Iya, boleh ditanyakan ke AR masing-masing gitu loh. Ini itu apa? account Account officer. representatif. Iya, jadi Iya. kalau bisa dipajak tuh kan kalian udah punya satu orang yang handle. Iya. Kita nanya-nanya gitu. Iya, betul. Pajak sekarang mah udah ramah banget, udah jauh lebih friendly dan jauh Iya, lebih iya. bagus kan? Iya. Iya. Udah mirip-mirip bank lah kalau saya bilang. Iya, gitu. betul. Jadi mereka bisa cek dulu ke sana. Bisa cek dulu gitu. Bagaimana nih saya harus ikut PPS atau gimana? Atau kadang-kadang mungkin
beda-beda ya Air ya. Mungkin sih sekarang akan diarahkan ke PPS, jadi nggak PPS itu pembetulan. maksudnya yang amnesti. Iya, gitu, program pengungkapan sukarela. pengungkapan sukarela gitu kan, banyak yang di luar negeri aduh Iya. ketinggalan gitu Aduh, kan. lupa. Saking Lupa. banyaknya. Iya, atau saking udah lamanya Iya. nggak sadar gitu ya kan, atau dia punya perusahaan banyak terus udah pada naik semua, Mm-mm. lupa dilaporin gitu Iya. kan, kadang udah jadi naik berapa kan, kepemilikan saham juga harus Iya, di-update betul. terus-terusan setiap tahun ya. Iya. Gitu. Nah, jadi Sobat L, banyak sekali pelajaran yang kita udah dapat di hari ini. Nah, saya rasa kita episode kali ini bahas sampai sini dulu ya. Dan nanti kalau misalnya Sobat L ada pertanyaan lebih lanjut mengenai accounting service atau mengenai perpajakan atau bahkan auditing yang personal ataupun untuk keluarga ya, mungkin lebih ke keluarga, Ya. atau misalnya aduh mamah nih apalah warisan apa segala macam bingung, bisa cari Ibu Anastasia. Saya nanti akan tulis Ibu Anastasia bisa dikontak di mana di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, berhubung Ibu Anastasia juga kan lumayan ya kesibukannya, jadi mungkin Sobatnya bisa kontak lewat Instagram dulu kali ya, Iya, Bu ya. Nanti boleh. di DM yang begitu itu nanti akan dikasih kontak beliau. Begitu ya Bu Ana ya. Iya. Pastinya untuk Sobat L tadi Bu Ana udah bisik-bisik. Untuk Sobat L semuanya dikasih free konsultasi. What? Tapi harus mention showlist. Ya, Itu kalau kata nggak, kuncinya, Bu. iya, kalau nggak ada maaf mention ya, kena showlist. bayar. Iya, kena tarif. Kena tarif berjut-jut loh. Jadi Sobat L, sekian perbincangan kita mengenai warisan dan pembukuannya dan sebagainya. Semoga informasi ini membantu Sobat L sekalian. Sampai jumpa minggu depan.